Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-6, Aku akan bangkit. Rabu, 7 Februari, tuangkan kekesalanmu. Bacalah Mazmur 58 ayat 7-9, Mazmur 69 ayat 23-29, Mazmur 83 ayat 10-18, Mazmur 94 ayat 1 dan 2, dan Mazmur 137 ayat 7-9. Sentimen apakah yang disampaikan oleh Mazmur ini? Siapakah agen penghakiman dalam Mazmur ini? Beberapa Mazmur memohon Tuhan untuk membalas dendam pada individu dan bangsa yang berniat untuk menyakiti atau yang telah menyakiti pemazmur atau orang-orang mereka. Mazmur ini terdengar membingungkan karena bahasanya yang kasar dan ketidaksesuaian yang jelas dengan prinsip Alkitabiah tentang kasih kepada musuh. Namun, kemarahan pemazmur di hadapan penindas itu bagus. Ini berarti bahwa para pemazmur menganggap yang benar dan yang salah lebih serius daripada banyak orang. Dia begitu peduli, bahkan sangat, tentang kejahatan yang dilakukan di dunia, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Namun, pemazmur tidak pernah menyarankan dirinya untuk menjadi agen pembalasan. Sebaliknya, dia menyerahkan pembalasan hanya di tangan Tuhan. Mazmur ini membangkitkan kutukan perjanjian ilahi dan memohon kepada Tuhan untuk bertindak seperti yang telah Dia janjikan. Mazmur ini adalah proklamasi kenabian tentang penghakiman Allah yang akan datang. Itu bukan hanya doa pemazmur. Mazmur 137 mencerminkan pengumuman penghakiman ilahi atas Babel, seperti yang terlihat pada kitab para nabi. Kehancuran yang dibawa orang Babel ke bangsa lain akan kembali menimpa mereka. Mazmur menyampaikan peringatan ilahi bahwa kejahatan tidak akan luput dari hukuman selamanya. Pembalasan Tuhan diukur dengan keadilan dan kasih karunia. Anak-anak Allah dipanggil untuk berdoa bagi penganiaya yang menganiaya mereka dan bahkan mengharapkan pertobatan mereka. Namun, sambil berusaha menyesuaikan Mazmur ini dengan norma Alkitabiah tentang kasih kepada musuh, kita harus berhati-hati untuk tidak mengecilkan pengalaman menyakitkan yang diungkapkan di dalamnya. Tuhan mengakui penderitaan anak-anaknya dan meyakinkan mereka bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Penghakiman ilahi mewajibkan umat Allah untuk mengangkat suara mereka, melawan semua kejahatan, dan mencari kedatangan kerajaan Allah dalam kepenuhannya. Mazmur juga memberi suara kepada mereka yang menderita, memberitahu mereka bahwa Tuhan mengetahui penderitaan mereka dan suatu hari keadilan akan datang. Siapa yang tidak kadang-kadang memiliki pikiran atau fantasi tentang balas dendam atas orang-orang yang telah melakukan kesalahan besar kepada diri mereka atau orang yang mereka cintai? Bagaimanakah Mazmur ini membantu Anda menempatkan perasaan seperti itu dalam perspektif yang tepat? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, di setiap kehidupan kita, pastilah kita pernah menemukan ada saja situasi yang dapat membuat sehingga kita menjadi kesal. Dan mungkin kita berada di posisi yang benar, tetapi justru kita disalahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat meluapkan akan kekesalan kita? Apakah salah ketika kita menyatakan akan kekesalan kita kepada suatu situasi ataupun oknum penyebab akan kekesalan tersebut? Mazmur 137 adalah sebuah puisi yang mencerminkan suasana hati umat Israel saat mereka dibawa sebagai tawanan ke Babel. Pelajaran mengenai kekesalan ataupun balas dendam dari konteks Mazmur 137 mengajarkan kita tentang perjuangan emosi dan kebijaksanaan yang dapat ditemukan dalam situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Puisi ini dimulai dengan menggambarkan umat Israel yang merasa kehilangan dan terpukul saat mereka dibawa sebagai tawanan ke Babel. Mereka mengalami kepedihan, mereka mengalami kesedihan yang mendalam, bahkan ketakutan oleh karena mereka kehilangan tanah air mereka. Dalam keadaan seperti ini, emosi seperti kekecewaan dan kemarahan mungkin merajalela di dalam pikiran mereka. Terdapat ungkapan keinginan untuk melupakan Yerusalem jika bukan karena kecintaan yang mendalam terhadap kota itu. Di dalam Mazmur 137 ayat 8 dan 9 mencatat keinginan untuk membalas dendam terhadap orang Babel atas perlakuan yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel. Oleh karena mereka ingin kembali lagi ke tanah air mereka, ke Yerusalem. Bahkan sampai pada tingkat mengutuk akan perbuatan dari orang-orang Babel ini. Dan hal ini mencerminkan betapa sulitnya mempertahankan sikap damai dalam situasi yang penuh kepedihan dan penghinaan yang sementara dirasakan oleh orang-orang Israel ini. Meskipun Mazmur 137 mencerminkan emosi untuk kelihatannya membalas dendam, tetapi kita perlu mencatat bahwa Alkitab pada umumnya mengajarkan tentang kebijaksanaan dan kasih, dan balas dendam adalah perbuatan yang tidak diajarkan di dalam firman.
Meskipun emosi balas dendam dapat muncul, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menyerahkan akan keadilan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sementara dalam situasi yang kesal oleh karena perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak kita lakukan, tetapi dituduh kita yang melakukannya. Tetapi mari kita menyerahkan keadilan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah mencintai akan keadilan. Dia mengetahui akan segala sesuatu, dan Dia mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Dan ini adalah merupakan panggilan untuk tidak membiarkan amarah menguasai dan mengendalikan akan tindakan-tindakan kita. Pelajaran ini dapat mengajak kita untuk merenung tentang pentingnya proses pengampunan dan penyembuhan di dalam Kristus. Meskipun Mazmur 137 mencerminkan kepedihan dan kemarahan, kita tahu bahwa Kristus mengajarkan tentang mengampuni musuh dan menyembuhkan luka-luka hati. Mazmur 137 ayat 7 menekankan kesadaran akan Tuhan sebagai hakim yang adil. Ini dapat menjadi pengingat bahwa balas dendam sejati adalah hak prerogatif Tuhan, dan kita dipanggil untuk menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Allah menginginkan perdamaian, Allah menginginkan kasih terpantul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila kita mengalami hal-hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Allah kita tidak tidur, Dia melihat setiap tindakan-tindakan yang dilakukan, dan Tuhan memperhatikan akan umat-umatnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami menyerahkan akan setiap kekesalan kami, amarah kami, emosi-emosi kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah hakim yang adil yang mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan akan memberikan kedamaian di dalam hati kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.